Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-Fatihah ala niyatil hudu wal manu wal khusu wa tabatin nasu wa sana'il jasadi wa ruhi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'ani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in ila yaumil din ila hadrati sultan awliya'i wa qurban sayyid syahid wa qurban ila hadrati usulan sayyid kita sayyid dan awal batin insyaallah ila hadrati usulan sayyid ila hadrati usulan kiamat menjamin batu ila hadrati usulan kiamat Abraham asal ini bagi yang bisa ada di sini Allah yang bisa melakukan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin siril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna وافتح علينا بمعرفتنا وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita lupa hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'u wal isruna, bab yang ke-29 fi fadilatir ramyi, di dalam menerangkan keutamaan melempar anak panah. Jadi main panah itu sunnah, ya, sunnah Rasul, bukan ibu-ibu, ya. Nggak usah dibilang
apa? Yang kuno. Padahal ini adalah sunnah Rasul ya, yang alhamdulillah sekarang udah mulai banyak orang menggemarinya. Sekarang udah mulai banyak menggemari memanah. Itu adalah salah satu sunnah Rasul. Di sini ada bab tentang keutamaan ya melempar anak panah, melepaskan anak panah. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man roma, barang siapa yang meluncurkan sahman anak panah fi sabilillah, di dalam peperangan fi sabilillah, itu pahalanya kaman a'ta qorokobatan, maka sama seperti orang yang memerdekakan hamba sahaya. Jadi melepaskan anak panah di medan perang melawan musuh-musuh Allah, ya, musuh-musuh agama Allah, maka sama dengan memerdekakan hamba sahaya. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimu, perintah, alimu, suruhlah olehmu atau oleh kalian, awaladakum, anak-anak kalian, bisa bahati ya, sibahata ya, sibahata suruhlah anak-anakmu atau anak-anak kalian untuk belajar berenang. Si bahasa itu belajar berenang. Suruh Allah Rasulullah. Jadi umat Islam mesti kuat, ya, karena Allah lebih cinta mukmin yang kuat dibanding dengan mukmin yang lemah. Baik lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah ekonominya, lemah kekuatan politiknya. Ya, karena kalau orang mukmin sudah lemah, itu ditindas, ya, ditindas sama orang-orang yang tidak beriman, yang punya kekuatan, baik kekuatan politik, kekuatan fisik, kekuatan harta, ekonomi, ya. Maka umat Islam, umat yang beriman itu harus kuat, jangan lemah. Karena kalau lemah, kita akan ditindas, dizolimi. Maka kita harus punya kekuatan. Kan di sini diajarkan tuh supaya gak lemah fisik, ajari anak-anak kalian, kata Rasulullah, belajar berenang. Waromnya, dan ajari anak-anak kalian untuk belajar memanah, ya, disihami dengan anak panah. Wal mar'ata, dan ajarilah perempuan-perempuanmu al-migjala, belajar menenun, menjahit. Ajari anak-anak perempuan kalian untuk menjahit, kata Rasulullah. Mirjal, gojal, maka itu gojali itu yang Imam Al-Ghazali, karena orang tuanya suka jahit, maka disebutnya Imam Al-Ghazali. Ya Rasulullah, ajari anak-anak kalian untuk belajar berenang, belajar memanah, dan ajari anak-anak perempuan kalian untuk belajar menjahit. Rawahul Baihaqi, ini hadis riwayat Imam Baihaqi, an Ibnu Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-ramyu
menembakkan anak panah, menembakkan anak panah ala gharadin, akan sasarannya, atas sasarannya. Jadi menembakkan anak panah ke sasarannya itu karyomyi ala jihadi, sama dengan menembakkan anak panah ke musuh ala jihadi di medan peperangan, di dalam peperangan. Jadi kalau kita lagi belajar nih, nembakin anak panah itu sama dengan menembakkan anak panah yang di dalam medan perang. Kalau kita lagi belajar nih, pahamnya sama dengan menembakkan anak panah ketika di dalam peperangan. Ayat karoyi, yakni seperti menembakkan anak panah alal aduwi fil jihadi, ya, kepada musuh di dalam peperangan. Pahalanya ya, memanah itu luar biasa. Kita belajar aja dikasih pahala oleh Allah sama dengan menembakkan anak panah ke musuh di dalam medan perang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuraddu, barang siapa yang membalikan as-sahma, akan anak panah, alal marma, ya, ke tempat melempar, minal gharadi, daripada sasaran, ka'anallahu, maka ada bagi dia di kulli qadamin, dari tiap-tiap langkah itu, ajru ittiraqobah, pahala memerdekakan hamba sahaya. Jadi kalau kita nih belajar memanah, kita lepaskan tuh anak panah. Ketika dari busur kita sudah habis, kita ambil tuh anak panah dari sasaran kita untuk balik lagi, kita kumpulin lagi. Langkah kita menuju anak panah yang lancap di sana itu, mau kita ambil itu sama dengan satu langkah itu sama dengan memerdekakan hamba sahaya. Kan panah kalau udah dilepaskan kan pasti diambil lagi kan, dikumpulin lagi. Nah itu langkah kita ke sana itu menuju tempat sasaran itu, ya, satu langkah itu sama dengan memerdekakan hamba sahaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka ramya, barang siapa yang meninggalkan main panah, pada ta'alumi, sesudah dia belajar, sesudah dia paham, sesudah dia lihai, sesudah dia bisa, faqad taraka sunnatan min sunnati, maka sama dia meninggalkan sunnah dari kesunahanku, kata Rasulullah. Jadi kalau udah bisa manah, lalu dia nggak memanah lagi, berarti dia sudah meninggalkan satu kesunahan daripada sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Waqala alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man alima, barang siapa yang sudah belajar, yang sudah tahu, yang sudah paham, ya, aromnya, ya, main panah. Jadi barang siapa yang sudah paham main panah, sumatarokau, lalu dia meninggalkannya, falaisa minna, maka dia bukan termasuk pada umatku. Orang udah bisa, udah lihai, udah paham memanah, lalu dia kagak memanah lagi, ya, dia tinggalin tuh memanah, maka dia bukan termasuk daripada umatku, kata Rasulullah. Falaisa minna. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Muslim, an Uqbah bin Amir al-Juhni, ya, daripada Uqbah bin Amir al-Juhni. Waqala Rasulullah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka ramya, barang siapa yang meninggalkan memanah, ya,
dia lupa lagi karena udah enggak main lagi, udah enggak dilatih lagi, ya. Faliyartam, maka hendaklah ia belajar kembali, ya. Jadi kalau udah lupa harus belajar lagi. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ramya, barang siapa yang belajar main panah, summa tarakahu, kemudian ia meninggalkannya, faqad asani, maka sungguh ia telah durhaka kepadaku. Main panah aja, ya, segitunya Rasulullah tekankan kepada kita umat Islam agar umat Islam enggak lemah, harus serba bisa, ya, main panah. Karena nanti ketika di akhir zaman akan terjadi peperangan, ya, tapi senjatanya ya akan kembali seperti peperangan di zaman Rasulullah SAW. Jadi zaman Rasul pakai kuda, pakai tombak, pakai pedang, pakai panah. Nanti di akhir zaman itu akan terjadi peperangan yang dipimpin oleh Imam Mahdi, ya, senjatanya seperti ketika Rasulullah perang, nggak ada pakai senjata api, pakai rudal, nggak ada. Nanti akan perang itu, ya, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sama, maka kata Rasulullah, barang siapa yang sudah belajar memanah lalu dia meninggalkannya, maka dia durhaka kepada aku, kata Rasulullah. Faqad asani. Rawahu Ibnu Majah, ini hadis riwayat Ibnu Majah, an Uqbah bin Ibnu Amir, dari Uqbah bin Amir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man roma, barang siapa yang melemparkan bisahmin dengan anak panah, fisabilillah, di dalam peperangan sabilillah, asoba au ahtoa, apa dia kena ataupun tidak kena, ya, baik dia kena ataupun tidak kena, itu panah ke musuh, ya, karena lahu ajru itirqobah, maka bagi dia, ya, pahala memerdekakan hamba sahaya. Kita lagi perang nih lawan musuh, kita lepasin tuh anak panah, ya, kena bagus, nggak kena nggak apa-apa, karena mau kena maupun nggak kena itu pahalanya sama dengan memerdekakan hamba sahaya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajarlah kalian ar-ramya, akan memanah. Fa inna ma baina hadfaini, karena sesungguhnya tempat antara dua sasaran itu Raudhatun min riyadil jannah, yaitu taman dari taman-taman surga. Liromi, bagi orang yang memanah fisabilillah taala, di dalam perang Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar memanah itu luar biasa pahalanya, ya. Jadi antara dua sasaran ini, umpamanya ada dua sasaran tuh. Jadi jaraknya itu antara kita dengan sasaran itu, ya, itu termasuk daripada Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi Raudhah itu, ya, adalah merupakan taman, ya, surga yang sudah Allah letakkan di dunia bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan amalan-amalan. Maka, ya, amalan itu, ya, tempatnya itu bisa sama dengan Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Ini seperti ini amalan kita memanah, maka jarak dari kita ke sasaran itu termasuk daripada Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Nah, di Masjid Nabawi juga ada Raudhah namanya. Kalau yang sudah pernah ngalamin haji atau umroh, ya, di situ ada namanya Raudhah.
ada namanya raudhah. Raudhah itu adalah tempat antara makomnya Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah. Itu, nah disitulah tempat yang mana diijabahnya doa, karena itu taman surga. Maka waktu saya umrah itu, ya karpetnya itu warnanya warna hijau kayak gini nih, hijau. Jadi kalau kita lihat ke bawah aja, kalau di sekitar makomnya Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah sudah kita nginjak karpet hijau, berarti kita sudah masuk pada raudhah. Karena kalau di luar raudhah itu karpetnya merah. Ya, raudhah min riyadil jannah. Nah, di situ panjatkan doa. Panjatkan doa. Ya. Usahakan sholat sunnah di situ. 2 rakaat, minta sama Allah di situ tempat ijabah doa. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi jidna ilma warzuqna rahmah. Insyaallah pertemuan yang akan datang bab yang ke-30 ibadatu birrul walidain, dalam menceritakan atau menerangkan keutamaan berbuat baik kepada ibu dan bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbiri al-zalimin bil-zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbiri Jadi di halaman pertama kemarin sudah kita buka dengan pembacaan Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya kemarin, ikut gak? Jadi ya kemarin kita bahas tentang puji, ya, alhamdulillahi, artinya segala puji bagi Allah. Kenapa kita mengartikan alhamdulillahi dengan
artian segala puji. Berarti puji itu tidak satu. Ya. Kalau segala satu apa banyak? Segala puji berarti banyak puji ya. Nah, ada berapa puji? Kemarin sudah dibahas, puji itu ada 4. Yang pertama, puji qadim alal qadim. Ya. Pujinya Allah terhadap dirinya. Qadim itu terdahulu. Siapa yang terdahulu? Allah. Jadi pujinya Allah kepada Allah. La ilaha illa ana fa'buduni. Tidak Tuhan selain aku. Kata Allah. Ya. Yang kedua, puji qadim alal hadis. Puji Allah terhadap yang baru, yaitu makhluk. Ya, pujinya Allah terhadap makhluk seperti pujinya Allah kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu pujinya Allah kepada Rasulullah, menerangkan, memuji bahwa Rasulullah itu punya suri tauladan yang baik. Ya. Yang ketiga, puji apa? Puji hadis al-qadim, yaitu puji makhluk kepada Allah. Dengan apa? Dengan baca alhamdulillah, dengan ibadah. Itu adalah puji makhluk terhadap Allah. Yang keempat, puji hadis alal hadis, puji manusia kepada manusia, seperti memujinya kita ya kepada Rasulullah SAW dengan bersolawat. Itu kita puji kita kepada Rasulullah. Rasulullah manusia biasa, kita puji. Nah, itu namanya puji hadis alal hadis. Atau muji ibu-ibu kepada sesama ibu-ibu juga. Ibu udah cantik, rajin ngaji, dermawan lagi Bu. Subhanallah Bu. Nah, itu adalah puji hadis alal hadis. Bagaimana kita sebagai manusia ketika kita mendapatkan pujian, nah, kita jangan sombong, jangan takabur. Dipuji jangan lupa diri, ya. Dicaci jangan sakit hati. Kenapa? Karena yang punya puji siapa? Allah. Maka kalau kita dipuji, mendapat pujian, mendapatkan sanjungan, kita kembalikan lagi puji itu kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau ada yang puji, alhamdulillah Bu, anugerah dari Allah. Itu jangan langsung kita sombong dipuji. Gua siapa dulu, begitu ya. Ada anaknya pintar, anak siapa sih? Gua dong. Emaknya juga pintar. Nah, jangan. Alhamdulillah ucapin. Kenapa? Kita kembalikan lagi kepada Allah. Karena yang punya puji adalah Allah. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, an la ilaha, bahwa tiada Tuhan illallahu, kecuali Allah. Wahdahu, yang Maha Esa, la syarikalahu, tidak ada yang menyekutuinya. Tidak ada yang menyekuti bagi Allah. Allah Maha sendiri. Allah enggak ada satu, enggak ada dua, enggak ada tiga. Allah cuma satu. Ya, itu keyakinan kita sebagai umat Islam. Andai pun ada agama lain, umat-umat agama yang lain mengakui ada Tuhan selain Allah, itu hak mereka. Gak usah kita caci maki, ya, dan mereka pun gak usah caci maki kita. Kenapa? Karena keyakinan masing-masing. Itu agama mereka, silahkan mengakui adanya Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, silahkan. Dan kita tetap dengan keyakinan kita, dengan ketauhidan kita bahwa Allah itu satu. Dalilnya mana? Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu satu. Allah itu Esa. Allah itu tunggal. Nah, Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Jadi jelas itu tauhid kita, keyakinan kita, ya, nggak bisa diganggu-gugat. Ya, kalau keyakinan orang lain silakan, kita pun nggak bisa mengganggu mereka.
Ini wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya, utusan Allah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, ya. Nabi Muhammad itu cuma apa? Nabi dan Rasul. Makanya kita ya nggak pernah mempertuhankan Rasulullah, nggak pernah kita mempertuhankan ya Nabi Muhammad, karena kita sudah yakin bahwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Yang mana Rasulullah diutus oleh Allah sebagai nabi yang terakhir, khatamin nabiyyin, menjadi penutup seluruh nabi wal mursalin, dan seluruh utusan rasul-rasul. Enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah penutup ya seluruh nabi dan rasul. Maka kalau ada orang yang meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka hukumnya murtad, keluar daripada Islam. Nah, ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah itu sebagai apa? Usul, pangkal. Ya, usuluddin, pangkalnya agama. Ini pangkalnya agama ini usuluddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kalau kita selama masih mengakui Tuhan satu, Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi, ya sebagai penutup Nabi, maka itu adalah saudara kita. Itu saudara kita. Ada orang Islam, aku Islam, tapi dia ngakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, bukan saudara kita. Ya, bukan saudara kita, bukan saudara seagama. Maka itu yang namanya aliran Ahmadiyah. Tahu Ahmadiyah? Ahmadiyah itu dia punya nabi lagi setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Terus si Mirza Ghulam Ahmad orang India, ngaku nabi, dipercaya, banyak pengikutnya, karena ya didukung oleh orang-orang Barat, ya dibiayai oleh orang-orang Barat, makanya berkembang. Ya, karena ada dadanya itu Ahmadiyah itu. Bahkan di dekat kita nih di Parung ada markas besarnya tuh di Parung tuh Ahmadiyah. Ya. Ini bahayanya nih kalau kita biarkan. Kenapa bahayanya? Karena dia ngaku Islam. Kalau dia bikin agama lain silahkan, kita nggak larang. Tapi karena dia ngaku Islam tapi ngaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu masalahnya. Kalau dia nggak ngaku Islam, silahkan bikin agama baru, ya, bikin Nabi baru silahkan. Tapi kalau dia ngaku Islam, tapi dia ngaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad, nah itu yang kita ya lawan, yang kita harus ini luruskan. Ya kalau nggak bisa diluruskan, kita udah berkali-kali minta sama pemerintah untuk ini dibubarkan. Kenapa? Ini membahayakan akidah, akidah. Ya. Karena kita sudah jelas diajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik. Gak bisa diganggu gugat. Kalau udah masalah usuluddin, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, titik. Nggak boleh diganggu gugat, nggak ada toleransi kalau di masalah usuluddin. Di dalam masalah pokok agama nggak boleh toleransi. Tapi kalau masalah furu'uddin, masalah hilafiyah, cabang agama boleh. Sholat pakai usuli, nggak pakai usuli, furu' bukan usul, boleh. Sholat subuh pakai kunut, nggak pakai kunut, furu' boleh, silakan. Tahlil nggak tahlilan, furu' nggak boleh berdebat, nggak boleh berantem, harus toleransi, itu namanya furu'. Muludan nggak maulidan, ya saling menghargai, kenapa itu furu'.
cabang. Tapi kalau udah usul berbeda dalam masalah pokok agama usuluddin, nah di situ kita nggak boleh toleransi, ya. Kan ini masalah usul, bahaya, menyangkut tentang masalah akidah kita, keyakinan kita. Jadi sekarang banyak aliran-aliran sesat, makanya nih, ya ibu-ibu, ngaji itu bukan sekadar baca yasin, tahlil doang. Pelajari supaya memperkuat keyakinan kita. Yasin boleh bagus, tahlil bagus, tapi harus ada pelajaran yang kita pelajari. Kemarin di Banten tuh ditangkap lagi sama polisi aliran sesat, namanya aliran Balakasuta. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, perempuan, laki-laki mandi bareng-bareng tuh, kagak pakai baju, bareng-bareng mandi. Itu aliran Balakasuta. Ya, kalau saya bukan Balakasuta, Balakasadut gitu kan. Iya, hati-hati makanya ibu-ibu. Ya, zaman sekarang banyak orang-orang yang membawa aliran-aliran yang itu menyesatkan, menjerumuskan kita. Makanya ngaji, ya. Ya itu karena kalau ngaji mah, ya, dihalang-halanginya oleh sesuatu yang tidak enak. Kalau ngaji mah kagak enak, capek, ngantuk, malas. Nah itu ngaji. Kenapa? Jelas. Ke neraka, ke surga beda perjalanannya. Kalau ke surga mah berat. Kenapa? Ya sudah jelas. Al-jannatu hubbatul makarih, kata Rasulullah. Surga itu dihalang-halangi dengan ketidaksenangan, ngantuk, capek, malas, lagi pilek. Pada saya juga lagi pilek nih yang ngajar, batuk, meriang, habis nengokin anak dulu pagi itu. Gak ada capeknya, kenapa? Ngaji kewajiban dan juga jadi hiburan buat saya. Bener, kalau saya ngaji itu jadi hiburan, Bu. Jadi segala masalah tuh hilang. Benar, kalau saya nggak tahu kalau yang lain. Makanya istri terkadang nggak capek apa, justru hiburan. Capek malam ahad, terkadang habis dari mana, ada pengajian di masjid, buru-buru ke masjid. Terkadang istri suka protes, padahal apa itu hiburan. Saya mau jadi hiburan, hilang. Segala penat, segala macam itu hilang. Kalau di rumah malah, ya tutup, pikiran bakal jadi banyak. WA dari sono, SMS dari sini, ya kan? Kalau di masjid udah, itu kan. Maka saya ngaji itu jadi hiburan, seneng saya mah, benar, seneng. Sebenarnya nggak, kalau alasan baru pilek, baru meriang, saya nggak dirasa. Ya, kenapa? Karena itu suatu kewajiban. Surga emang dihalang-halangi dengan ketidaksenangan. Wanar hubat bil masyawi. Tetapi kalau neraka itu dihalang-halangi dengan keenak-enakan, kesenang-senangan. Waduh, senang, happy, ya kan? Gembira, itu. Jangan kaget. Ya kalau ngaji mah, ya begini. Kalau ngaji, coba kalau bikin acara dangdutan atau acara apa gitu, bazar apa, banyak yang hadir. Ya, nah itulah udah resiko. Ya. Jadi manusia kalau nggak bisa nahan, ya itulah kita akan tergoda oleh godaan setan. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan rahmat dan juga keselamatan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan juga semoga salawat dan salam kepada keluarganya Nabi. Nah, keluarga Nabi itu kalau secara umum adalah seluruh umat Islam adalah keluarganya Nabi. Tetapi secara khusus adalah keturunannya Rasulullah SAW, ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi. Nah, yang ada masih sampai sekarang itu siapa? Itu para habaib. Habib-habib itu adalah keturunan Nabi. Maka gak bisa orang ya ngaku-ngaku seorang habib. Kenapa? Karena akan ditelusuri
nasabnya sampai Rasulullah. Kalau dia benar nyambung bapaknya, kakeknya, buyut, sampai Rasulullah, berarti benar dia Habib. Nah, di mana caranya? Kalau ada orang ngaku Habib, cari silsilahnya, cari nasabnya di kantor Robitoh Alawiyah. Ya, Robitoh Alawiyah yang ada di Jalan TB Simatupang. Nah, di situ semua para habaib sadatnya ada di situ. Maka kemarin sempat ada orang yang meragukan tentang nasabnya, silsilahnya Habib Rizik. Datang itu pejabat tuh, ya, ke kantor Robitoh Alawiyah. Ternyata ada silsilahnya Habib Rizik, ternyata benar masih turunannya Rasulullah. Maka kita nggak boleh menghina, mencaci maki, membenci, apalagi kepada keluarganya nanti. Kenapa? Urusannya neraka. Serajin apapun ibadah kita, sholat kita, puasa kita, kalau kita benci kepada keluarganya Nabi, maka urusannya masuk neraka. Wajib kita cinta kepada ahlul baitnya Nabi. Kenapa? Allah yang perintah. Di dalam Al-Quran, di dalam Asy-Syu'ara, Allah berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra ila mawaddata fil qurbah." Katakan Muhammad kepada umatmu, sampaikan kepada umatmu, wahai Muhammad, la as'alukum 'alaihi ajra, aku tidak meminta balasan atas kebaikanku ila mawaddata fil qurbah, kecuali apa? Minta apa Rasulullah? Cuma minta cinta kepada keluargaku. Ila mawaddata fil qurbah, itu di dalam Quran jelas. Ya. Dan juga ketika kita cinta kepada hamba itu, jangan palah pilih, ini mah Habib kesenangan gua, ini mah bukan Habib kesenangan gua. Boleh sama, ya, mau Habib yang jadi ulama ataupun Habib yang gak jadi ulama, kita tetap cinta kepada hamba ini. Ini banyak nih umat Islam sekarang yang gak ngerti tentang masalah kecintaan kepada ahlul baitnya Nabi. Ini di dalam Al-Quran sudah jelas. Dan juga sejelek-jeleknya habaib itu sudah dijamin sama Allah, sudah disucikan oleh Allah. Wa itahhirukum tathiro di dalam Al-Quran. Jadi ahlul bait itu udah, ya, disucikan oleh Allah. Maka kita sebagai pencinta Rasulullah jangan sampai membenci keturunannya. Kenapa? Bagaimana kita cinta sama Rasulullah kalau cucunya kita benci? Kira-kira nih kita nih, ibu punya cucu, itu cucu kita sayang-sayang, ya kan? Kita ciumin, saking sayangnya itu kita elus-elus, boro-boro kita sentil, bentak aja nggak pernah. Sama orang dibentak, dicubit, kira-kira gimana? Marah nggak? Marah sebagai neneknya, sebagai kakeknya. Sembarangan lo, sama gua aja jangankan dicubit, dibentak aja nggak pernah, begitu ya? Nah itu Rasulullah begitu. Ketika cucunya disakiti, dizolimi, masya Allah. Tapi dia tiap hari baca sholawat, minta sama Rasulullah, minta syafaat. Mau berapa syafaat dari mana? Lalu cucunya disakiti, cucunya dizolimi. Ya Habib Rizik nih, Habib Rizik. Ya sudah jelas lah kelihatan. Sekarang pasal yang disangkakan sama Habib Rizik itu pasal kerumunan. Yang kerumun itu bukan Habib Rizik aja, banyak orang pesta, ya kan? Orang kampanye, orang pilkada, kerumunan semua. Mana ada yang diproses? Ini Habib Rizik, cucunya Rasulullah, turunnya Rasulullah. Cuma satu doang dia kasusnya yang dihukum. Masya Allah. Jangan takut ya, orang-orang jangan takut ini. Sholat tiap hari, sholawat, di dalam sholat baca sholawat sama Rasulullah, tapi cucunya dizolimi. Bagaimana hati kakeknya itu? Lihat begitu. Yang mana Habib Rizik itu bukan orang sembarangan, ulama besar beliau itu. Ketika di Mekah itu bukan ulama-ulama Indonesia aja yang silaturahmi kepada Allah, seluruh dunia itu silaturahmi ke Habib Rizik ketika di Mekah, menandakan bahwa itu ulama besar, beliau itu diakui dunia. Di kita dihina, dicaci maki, diolok-olok, dibully. Bahkan kalau saya buka medsos nih, itu kata-katanya masya Allah, hinaan sama ke Habib Rizik itu. Orangnya Islam, terkadang ngaku aswaja, ahlussunnah wal jamaah, ngakunya aswaja, ya kan?
Masya Allah. Ngakunya aswaja ahlu sunnah wal jamaah, tapi kata-katanya menghina Habib Rizik yang notabene adalah zuriyahnya Nabi, ulama. Ilmu kita nggak seberapa. Masya Allah. Kita hati-hati, kita jangan ikut-ikutan, ya. Jangan ikut-ikutan. Hati-hati. Maka di sini semoga salawat dan salam kepada keluarganya Nabi, wasahbihi dan sahabatnya Nabi. Jadi kita jangan membeda-bedakan antara keluarga dan sahabatnya Nabi, sama kita cintai. Karena ada nih aliran yang dia cuma cinta kepada keluarganya Nabi, tapi dia benci kepada sahabatnya Nabi, itu tetap salah juga. Itu Syiah. Syiah itu cinta kepada keluarganya Nabi, tapi dia benci kepada sahabatnya Nabi. Sehingga Abu Bakar, Umar, Utsman, Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, itu dia kafir-kafirkan. Dia bilang masuk neraka. Nauzubillah. Apa bilangnya laknatullah alaih. Sama Abu Bakar dibilang laknatullah alaih, semoga Allah melaknat Abu Bakar. Itu Syiah. Maka Syiah itu termasuk juga aliran sesat. Karena rukun imannya ya bukan 6. Rukun imannya itu 7. Yang ke-7 apa? Iman kepada imam yang 12. Kita mah enggak. Kita aswaja tetap cinta kepada ahlul baitnya Nabi, cinta kepada sahabatnya Nabi. Ini harus kita pelajari nih. Makanya sayang ibu-ibu nggak ngaji ini. Kenapa ini? Satu dasar pokok akidah kita harus ditanamkan di dalam hati kita. Bahkan Rasulullah bersabda, "Adibu auladakum ala salasalih solid." Didiklah, ajarilah anak-anak kalian atas 3 perkara, kata Rasulullah. Tuh. Yang pertama apa? Hubin nabiyikum, ajarin untuk cinta kepada nabimu, yaitu kepada Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Wahubi ahli baitihi, dan ajarin cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Yang ketiga apa? Watilawatil Quran, dan ajarin anak-anakmu untuk bisa baca Al-Quran. Itu kata Nabi itu. Atibu auladakum ala salasihi solid. Didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. Hubin nabiyikum, yang pertama cinta kepada Nabi. Wahubi ahli baitih, dan kedua cinta kepada ahlul baitnya Nabi. Yang ketiga watilawatil Quran, yang ketiga cinta. Ajarin untuk membaca Al-Quran. Wa tabi'in, dan juga para tabi'in, pengikutnya. Karena setelah masa sahabat Rasulullah itu ada namanya tabi'in. Setelah tabi'in apa? Tabi'in. Itu. Ya, ini itu yang masih bertemu dengan tabi'in, itu orang-orang sahabat, itu orang yang pernah berkumpul dengan Rasulullah, itu namanya sahabat. Ya, di masa Rasulullah masih hidup, yang pernah bertemu, pernah mendengar Rasulullah, ya, mendapatkan ilmu dari Rasulullah, itu termasuknya sahabat Nabi. Nah, kalau tabi'in apa? Tabi'in itu adalah orang-orang yang masih bertemu dengan sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi bersambung itu. Tabi'in terus sampai dengan para ulama sekarang. Itu ya namanya tabi'in. Amma ba'du, wallahu a'lam bishawab, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Silakan untuk dengan pembacaan tabi'in.